Bapak tahu kabarnya satu data Indonesia. Satu Data nasional. Indonesia mungkin progressing ya. Progressing, tapi udah hampir 2 periode, Pak. Masalahnya gini. Ah, Masalahnya satu data Indonesia itu kan yang sudah disepakati satu itu baru NIK kan. baru NIK. Induk Kependudukan kan. Iya, Yang lainnya kan belum. yang sedang ditempelin ke NPWP juga, Pak ya. Yang sedang ditempelin ke NPWP, yang ditempelin ke data kesehatan, demikian seterusnya. Nah itu kan satu data Indonesia. Sehingga prosesnya panjang. Ngurusin data satu BUMN aja susah. Ini ngurusin berapa puluh lembaga dan kementerian yang datanya itu beda-beda, gitu kan. The Founder. Selamat datang di The Founder. Tamu istimewa kali ini beliau adalah founder beberapa perusahaan IT nasional. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Piranti Lunak Indonesia. Kemudian juga menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Penelitian Aplikasi Kadin Pusat. Kita sapa saja Pak Arianto Gojali. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke. Industri software Indonesia. Saya langsung saja. Ya, okay. Bagaimana perkembangannya Pak? Itu adalah sebenarnya yang menyebabkan saya banyak berpikir keras bagaimana kita bisa memajukan industri software di Indonesia, khususnya para pelaku dan pengembang software di Indonesia. Industri software Indonesia itu besar. Besar ya? Besar, 45 triliun. 45 triliun? 45 triliun. Tapi kalau dilihat berapa sebenarnya yang bisa mendapat bagian kepada pemain lokal, itu perkiraan kami. Kami ini perkiraan hitung-hitungan kasar saja. Tidak bisa mencapai 20%, tidak bisa. Tidak sampai 20%. Jujur itu memang PR. Kenapa saya mau mengurus Aspiluki, karena itu sebenarnya cita-citanya adalah bagaimana supaya para pengembang software di Indonesia ini secara khusus bisa berkembang. Ayo kita kembangkan software dalam negeri. Itu kira-kiranya sebenarnya ceritanya seperti itu. Oke. Saya jadi pengurus Aspiluki itu dari tahun berapa ya? Udah 20 tahun. Sudah lama ya Pak ya? 20 tahun. Kendalanya apa sih Pak kira-kira yang membuat software Indonesia itu atau software lokal ya? Itu seakan jalan di tempat gitu Pak? Sebenarnya membuat software ini bukan sebagaimana membuat project software. Kita harus berhati-hati dengan itu. Membuat project software ya one shot aja. Berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya Pak Dede ya. Tetapi kalau kita membuat software, begitu software kita jadi, kita sudah harus berpikir fitur baru apa? Iya. Cara marketingnya bagaimana? Cara menjualnya bagaimana? Kompetitor saya bagaimana? Gitu ya. Nah itu yang belum semua pengembang software Indonesia berpikir seperti itu. Karena roadmap-nya itu harus panjang. Bisa Bapak bayangkan. Microsoft kan itu mulai dari Microsoft yang awal sekali itu. Iya. Kemudian berkembang lagi Windows 3.0, XP, seterusnya sampai Windows 10 dan sekarang 365. Itu kan satu perjalanan yang panjang sekali. Dan mereka punya roadmap pasti ya Pak ya? Harus ya. Harus. Iya. Tanpa ada roadmap kita akan kehilangan arah di tengah jalan dan akhirnya menyerah. Nah, itu memang ada pemain-pemain yang saya kenal dengan baik dan memang dia memperhatikan itu. Tahun depan Pak kami mau nambah fitur ini. Tahun depan Pak fitur ini kami akan buang, kami akan ganti ini. Nah itu artinya dia memang sudah berpikir sebagai pengembang software. Nah sayangnya masih banyak yang tidak berani keluar sebagaimana Microsoft. Karena itu memang bakar duit. Jadi misalkan mengadakan seminar, mengadakan event, mengadakan pameran, itu kan bakar duit sebetulnya. Belum tentu orang itu akan beli. Gitu. Tapi itu harus dilakukan. Microsoft tuh buang duit berapa banyak. Bakar duit ya. Meskipun nanti endingnya ya, sekarang kita beli 365, dapat apa sih? Dapat email isinya cuma 1 baris password. Cuman itu aja ya. Nggak terasa softwarenya ya Pak Rianto. Nggak ada produksi. Sekarang nggak ada lagi.
repotnya kalau di pemerintah diminta namanya delivery barang. Iya. Nah sudah nggak ada. Instalarnya minta CD-nya. Boxnya mana? Boxnya mana? Betul. Dapatnya apa? Satu kertas. Iya. Ini software miliaran kayak begini. Iya. Gitu. Lalu peranan pemerintah sejauh mana sih Pak? Ini maaf sedikit nih Pak. Saya flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana pemerintah katanya punya komitmen untuk menggunakan produk lokal termasuk software lokal. Ya. Tapi saya belum melihat TKDN software dirilis sampai sekarang. TKDN perangkat iya, saya sudah tahu nih, sudah ada gitu ya. Handphone sudah harus ada embedded software-nya, minimalnya berapa, komponen kandungan lokalnya gitu. Ya. Tapi software gimana Pak Rianto? Perjuangan berat. Tapi ya memang dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi gini, saya melihat secara hierarkinya dulu ya. Jadi sebagai tambahan kepada Pak Didik, jadi sekarang Aspiluki kan sudah register sebagai badan hukum. Oh, oke. Namanya tidak boleh pakai namanya asosiasi sekarang. Oh, Di gitu. Kementerian Kumham nggak dikenal asosiasi. Oh, namanya apa? Perkumpulan Pengusaha Software Indonesia Aspiluki. Oh, Ya. gitu. Jadi Aspiluki sekarang sudah jadi seperti IBM, seperti seperti OCBC. Sudah punya meaning sendiri ya, bukan singkatan gitu ya. Tidak boleh diuraikan. Tidak lagi. boleh diuraikan. Oke. Sudah jadi satu. Karena sekarang Kementerian Kumham mengatakan tidak boleh nama ada asosiasi. Oke. Ya. Jadi sekarang namanya Perkumpulan Pengusaha Software Indonesia Aspiluki. Atau Aspiluki aja udah secara keseluruhan cukup. Ya. Nah, kalau kita bicara TKDN, dua-duanya salah sebenarnya. Makanya kalau dalam rapat Pak Hidayat itu ketua untuk tim TKDN-nya Aspiluki. Pak Hidayat kan sangat bersemangat TKDN. Kalau rapat, wah berapi-api. Oke. Tapi Pak Hidayat lupa bahwa sebenarnya TKDN ini ternyata menjadi tugas dan fungsinya Kementerian Perindustrian. Di dalam Kementerian Perindustrian itu ada acuan namanya Undang-Undang Perindustrian. Saya lupa Undang-Undang nomor berapa tahunnya. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penjabaran Undang-Undang Perindustrian. Nah, TKDN ini akan masuk di bawah peraturan pemerintah, menjadi peraturan Menteri Perindustrian. Oke, ya. Nah, peraturan Menteri itu mengatur petunjuk teknis bagaimana menghitung TKDN Software Indonesia. Pertanyaannya Pak Didi, kenapa nggak di Kominfo ya? Iya. Nah, itu. Kan identik dengan kementerian itu ya Pak ya, dibandingkan Kementerian Perindustrian. Ya itu. Ternyata Kominfo memang sudah tidak mengurusi lagi industri software. Oh begitu. Yang mengurusi industri software itu ternyata Kementerian Parekraf. Parekraf justru. Ya. Oh. Jadi Aspiluki itu induknya bingung. Siapa sudah induknya? Apakah Kominfo atau Parekraf? Saya sering disentil sama Pak Semi. Kamu Aspiluki kok nggak pernah nongol? Lah Bapak enggak, Bapak kan lebih banyak kepada pelaksanaan penyelesaian peraturan dan perundangan yang ada. Parekraf juga mereka terlalu banyak subsektornya. Iya. Perangkat lunak dan game itu menjadi satu subsektor. Subsektor nomor 12 atau lupa. Tapi mereka punya 19, mulai dari kriap, makanan dan sebagainya. Akibatnya apa? Ya kalau 19 ya sulit kan mengurus 19, mengurus 5 aja susah, mengurus 19 ini, gitu kan. Tapi itu tugas dan fungsinya Parekraf. Nah, perindustrian itu sebenarnya bukan menjadi induk dari Aspiluki. Gitu. Bukan induk dari Aspiluki. Kita mengikuti Kementerian Perindustrian karena adanya TKDN. Oke. Ketika Presiden Jokowi mencanangkan bahwa TKDN disyaratkan 40%. 40% sehingga bisa masuk ke e-katalog dan ditunjuk langsung. Nah, gitu ceritanya. Kuncinya sekarang bagaimana menghitung 40%. Ya. Ternyata usut punya usut nih. Kalau diusutin terus lama-lama kusut. Nah, usut punya usut bahwa peraturan pemerintah itu mengacu pada proses produk
industri. Produk industri, manufacturing gitu Manufacturing. ya. Jadi Bapak harus punya pabrik, harus punya ongkos produksi, Wah, harus punya itu. bahan baku. Iya, iya. Nah itu yang menyebabkan Pak Hidayat naik pitam. Iya lah, Pak. Iya, masa bikin software harus buat servernya juga. Jadi bilang ongkos produksinya apa? Ya nggak ada. Paling sate ayam sama pecel. Iya, udah cukup ya. Udah Kopi yang banyak. Sisanya ada begini. Iya, iya. Tapi dengan bantuan Profesor Budiarjo kita ambil jalan tengah. Di jalan tengah dan masih dalam berproses bagaimana kita bisa menghitung TKDN ini secara benar. Tanpa menyalahi dan melanggar PP yang ada. Oke, kita bikin sesuai dengan ongkos produksi manufacturing. Bisa itu menjadi 0, tapi bahan bakunya banyak kan. Kita anggap bahwa software yang kita invest itu adalah sebagai bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja ada. Yang nggak adalah overhead. Overhead ya boleh lah kalau Pak Didi punya kantor ini kita bisa gitu masuk ya. Sehingga kita bisa berhitung. Anggap aja berapa, silahkan diverifikasi. Karena verifikatornya adalah sampai saat ini masih Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Iya masih dua itu yang ditunjuk pemerintah ya. Jadi kami dari Asbiluki sampai saat ini belum ketemu satu titik di mana semua anggota Asbiluki mendapat privilege, kami bantu untuk mencapai TKDN. Sebelum Anda submit ke Kementerian Perindustrian untuk diverifikasi, itu dilewatkan dulu Asbiluki dan nanti akan didampingi sama Asbiluki. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Tapi ya berat karena memang kita kan harus menggulkan kriteria penilaiannya dulu. Iya, dan saat ini menjadi permen. Nah, tahun lalu sempat hidup, tapi sekarang nggak tahu kenapa hilang lagi dari peredaran. Nunggu Pilpres selesai mungkin? Mungkin. Tergantung siapa yang menang. Iya. Bicara mengenai Pilpres gitu ya. Kita tidak ke arah politiknya, tapi lebih kepada Pak, kalau kita bicara mengenai software lokal nih kan berarti ada ada software yang dibuat as a project, biasanya ya orang buat one shot gitu ya. Ada software as a product tadi yang Bapak sampaikan ya, software house atau perusahaannya harus punya roadmap yang jelas gitu ya ke depannya. Nah, dulu pada saat kampanye Pilpres 2019 kalau nggak salah, Jokowi sempat sampaikan, wah ini kita butuh programmer banyak untuk transformasi digital kurang lebih lah. Pemerintahan kita panggil programmer 2 minggu selesai gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba beberapa tahun berikutnya menyampaikan bahwa pemerintahan stop, jangan buat aplikasi lagi karena ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah artinya kan berarti di setiap kementerian, instansi pemerintah pusat daerah ini kan sudah muncul mungkin bahkan ratusan bahkan ribuan aplikasi yang berbeda-beda Pak ya. Apakah artinya transformasi digital di pemerintahan Indonesia saat ini gagal sehingga harus di stop begitu, tidak boleh bikin aplikasi? Lalu bagaimana dengan pengembang-pengembang Indonesia nih yang berharap proyek di pemerintah atau bikin produk yang berharap untuk dipakai oleh pemerintah? Bagaimana Pak Dianto? Jadi begini. Kembali kepada pembicaraan tentang transformasi, bahwa transformasi itu kan nggak boleh separuh. Uji coba boleh, sepotong-sepotong boleh, bertahap boleh, tapi ujung sama ujungnya itu harus ketemu dulu. Apa yang mau ditransformasikan? Misalkan Bu Sri Mulyani itu sudah minta sebenarnya total transformasi tentang pelayanan anggaran pemerintahan. Bapak tahu bahwa struktur pemerintahan Indonesia itu kan mulai dari pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot. Nah ini kan harusnya mempunyai satu sistem administrasi, keuangan, dan perbendaharaan yang seragam. Cuman miniatur di sini, lebih besar lagi di kabupaten, lebih besar lagi di provinsi, lebih besar. Berjenjang ya Pak ya? Berjenjang sehingga nanti ketika dikonsolidasi, buat Bu Sri Mulyani akan mudah sekali ketemunya. Ternyata enggak. Karena masing-masing Pemkot, Pemkab, kemudian Pemprov dengan berbagai macam alasan bahwa ini kebutuhan lokal, bikinlah sendiri-sendiri. Saya dengar dari Pak Ketum itu ada mungkin sekitar 4.000 aplikasi. 4.000.
di dalam aplikasi pemerintahan. Kemudian terbitlah namanya SPBE, Ya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saya juga pusing gitu, kira-kira apa sih ini ya? Dan itu bukan aplikasi terintegrasi sebetulnya, itu kan aturan ya, tata kelola bagaimana. Tata kelola arsitektur betul. tentang sistem teknologi informasi di pemerintahan. Di pemerintahan. Itu baru Kerangkanya, betul sekali. Sekarang turunan ke bawahnya mau disamakan apa enggak? Ini kan yang menjadi pertanyaan berikutnya. Ya. Disamakan itu artinya semua kementerian dan lembaga sepakat. Ini. Di daerahnya pun sepakat. Ini. Di daerahnya bawahnya lagi sepakat seperti ini. Sehingga nanti terjadi konsistensi. Gitu. Dan itu akan lebih mudah untuk mengontrol mengontrol pelaksanaan penganggaran. Nah, pertanyaan Pak Didik tentang programmer. Programmer harus. Jadi itu sebenarnya Pak Jokowi mungkin teringat pada pidatonya Barack Obama bahwa sekarang ini Amerika membutuhkan jutaan programmer. Kenyataannya ya, kenyataannya ya. Di Indonesia sekarang cari programmer gampang-gampang susah. Ya. Apalagi terkait dengan aplikasi yang khusus. Karena aplikasi khusus pun butuh namanya programmer. Sehingga tenaga programmer itu tetap dibutuhkan. Tapi sebenarnya tidak boleh dikontradiksikan dengan stopnya pengembangan aplikasi pemerintahan. Tidak boleh dikonflikkan ke sana. Pengembangan programmer tetap, pengembangan aplikasi pemerintahan kalau di stop, para pemain ini senang. Kenapa? Karena mendapat kesempatan untuk menerima proyek dari pemerintah. Maunya kan pemerintah tuh bikin sendiri internal. Ya. Banyak. BUMN juga banyak. Tren sekarang yang terjadi adalah terjadi influx. Artinya tadinya semua di-outsource keluar, sekarang dikembalikan lagi ke internal development. Makanya namanya DevSecOps. Itu lagi ngetren sekarang ini. Development, security, dan operation lagi ngetren. Ya. Karena mereka mau ke dalam. Plus minus. Karena katanya kalau ke dalam berarti Bapak memelihara sekian banyak business analyst, programmer, dan orang operation. Tapi pengembangan aplikasinya secara agile sesuai dengan kehendak dari badan itu akan lebih mudah dikontrol. Kalau disubkontrakkan bisa molor, bisa nggak jadi, bisa jadi tapi sebenarnya kebutuhannya sudah berubah. Karena kontrak kan akan menjadi rigid. Betul. Kalau Pak Didi terima orderan development satu sistem bank data, kalau ada perubahan kan susah. Nggak bisa, karena biasanya waterfall kalau gitu ya. Iya. Ada awal, ada akhir, selesai, mau nggak mau. Kontrak Bapak kan selalu begitu. Iya, kalau di internal, ganti, hari ini ganti, proyek ini tutup, nggak ada salah. Iya. Karena kalau Bapak tidak mendeliver apa yang seperti disampaikan dalam kontrak, Bapak menjadi subjek temuan. Temuan K3, kepolisian, kejaksaan, KPK. Iya, K3 kan ya. susah kita hidup kalau ketemu 3K itu. Iya, rumit lah. Nah, kalau internal nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena akan lebih enak sekali untuk mengembangkannya. Jadi kalau berubah ganti-ganti. Nah, kesulitan dari pemerintah adalah mereka hidup dari anggaran tahunan. Nggak bisa multi-years. Gitu, multi-years, jadi menyebabkan mereka tidak tidak bisa proyeknya itu continuing sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kalau BUMN mungkin lebih sederhana. BUMN lebih sederhana, saya yakin, karena seperti Telkom dan sebagainya. Kalau begitu programmer masih dibutuhkan ya Pak ya? Sangat. Saya tidak pernah menafikan bahwa kita tidak boleh kekurangan programmer. Tapi gimana Pak dengan perusahaan yang punya software jadi? Artinya apa? Artinya software ini kan commercial of the market ya Pak. Artinya commercial of the shelf ya. Codes gitu ya. Ini kan ready to use gitu ya. Konfigur dikit bisa dipakai gitu ya. Jualnya lisensi. Sepi dong Pak ya. Anggota Aspiluki gimana Pak yang mempunyai lisensi software? Sayangnya kenyataannya nggak begitu. Oh nggak begitu ya? Contoh ya. Contoh. Karena saya dengan Perdana Consulting kan banyak hidup di dalam alam SAP. SAP kan codes betul. Commercial of the shelf. Yang modulnya itu supaya lengkap. Tapi ketika ada proyek itu berjalan, berapa jumlah orang yang kita deploy?
bisa rata-rata 25 ke atas. Untuk customize. Bukan untuk customize. Implementasi. Bisnis prosesnya dibetulin dulu. Bisnis proses. Semua dikonfigur sesuai dengan bisnis prosesnya. Kemudian ada exit clause, masuklah programmer, gitu. kayak gitu. Okay. Nah, itu bisa 25-40 orang. Pengalaman selalu begitu. Jadi Oracle pun demikian. Oracle pun demikian. Jadi mau Oracle Finance tetap aja Bapak masih butuh programmer. Iya. Tidak mungkin free 100% tanpa ada escape clause atau tanpa ada modifikasi atau penyelarasan bisnis proses, nggak mungkin. Dan customer biasanya masih kekurangan orang dedicated untuk itu ya Pak ya. Ini kesempatan bagi vendor juga ya. Itu jadi customer itu selalu begini, ada customer yang pasrah 100% dikerjakan oleh kita, ada customer yang minta joint development ya, bersama dengan tim internal mereka. 30. Oke. Tapi kami dari depan selalu melarang, Pak, aplikasi yang sudah bagus jangan di custom. Kalau Bapak custom lebih dari 70%, mendingan Bapak bikin sendiri aja dari scratch. Akan lebih murah. Ngapain beli Oracle mahal-mahal Bapak custom lagi? Ngapain beli SAP mahal-mahal Bapak custom lagi? Itu kan udah best practice di dalamnya ya? Sudah best practice di dalam. Itu yang paling mahal yang kita beli justru sebenarnya. Itu. Jadi effort yang kita keluarkan sebagai vendor yang kemungkinan berbayar juga jadi sumber revenue adalah memperbaiki proses bisnis ya Pak ya? Iya. Karena betul. tadi Bapak sampaikan transformasi digital termasuk di instansi pemerintah itu kan kita harus melihat end to end dulu ya. Betul. Awalnya gimana, ujungnya mau gimana. Berarti kan ujungnya data ya Pak ya? Iya. Pak, Bapak tahu kabarnya satu data Indonesia. Satu data Indonesia mungkin progressing ya. Progressing, tapi udah hampir 2 periode, Pak. Masalahnya gini. Masalahnya satu data Indonesia itu kan yang sudah disepakati satu itu baru NIK kan. Baru NIK. Induk kependudukan kan. Iya. Yang lainnya kan belum. Yang sedang ditempelin ke NPWP juga, Pak ya? Yang sedang ditempelin ke NPWP, yang ditempelin ke data kesehatan. Demikian seterusnya. Nah itu kan satu data Indonesia. Sehingga prosesnya panjang. Ngurusin data satu BUMN aja susah. Ini ngurusin berapa puluh lembaga dan kementerian. Yang datanya itu beda-beda. Gitu kan. Yang satu pengen data tentang jumlah wisatawan, yang satu pengen data jumlah produksi HP. Kan susah ya? Mau diambil apa? Wisatawan beli HP di Indonesia? Enggak juga. OPD-nya beda-beda. Tadi malam malah diskusi debat Wapresnya mengejutkan. Ya kalau cuma bikin 0,5 triliun, ya bikin aja. Bikin aja pabrik. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak Foxconn yang sudah mau masuk itu dihalang-halang? Dipersulit gitu ya. Padahal kan itu justru. Pak Hidayat itu paling terlihat. Lu kan kalau beli HP, ini industri berikut. Sampingannya tuh jadi semua. Betul. Gitu. Dan saya nggak tahu juga arah pembicaraan atau pertanyaan semalam apakah memang kita harus membesarkan brand lokal atau kita harus mendirikan sebanyak mungkin perakitan di Indonesia atau kita mendorong industri manufacturing komponen-komponen karena Apple aja kan tidak diproduksi di US ya Pak ya. Betul. Terus komponennya dari lebih dari 200 negara setahu saya gitu ya di dunia. Betul. Jadi sebenarnya kenapa kita nggak ngopi dari Xiaomi atau ngopi dari itu aja kan? Iya. Ngopi dari Oppo, Xiaomi. Itu kan bikinan Cina. Dan dirakitnya juga udah ada yang di lokal Pak di Indonesia. Dirakitnya ada di lokal. Kenapa nggak dikembangkan? Gitu ya. Nah, kita bikin misalkan Foxconn dari Thailand kan mau Taiwan ya. Taiwan akan masuk. Jadi ekosistemnya akan terbentuk pelan-pelan. Betul. Pertama kali ya orang Taiwan semua yang bikin. Iya. Habis itu ekosistemnya casingnya mulai dibikin di Indonesia, gelasnya mulai dibikin di Indonesia, dibikin seterusnya dan itu akan berkembang ekosistemnya. Nah, cuman orang Indonesia itu suka begini. Loh, kenapa nggak dikasih kepada brand Indonesia, kenapa masih pakai brand asing? Ya kenapa enggak? Kalau pakai brand asing itu justru menambah ekosistem yang lebih bagus. Iya. Nah, kalau kita bicara bikin pabrik aja, kalau ya saya pikirkan siapa yang akan konsumsi, siapa yang akan pakai ya Pak ya? Karena dari 3 capres semalam itu 2 sepertinya nggak tahu,
bahwa sudah ada produk lokal atau tidak disiapkan, hanya Pak Ganjar yang menyampaikan sudah ada pabriknya di Semarang gitu ya. Tapi kalau beliau selfie pakainya iPhone, Pak. Gimana itu? Artinya produk lokal ini kan harus digenjot produksinya. Ya. Setahu saya ada 2 saat ini yang masih on the market, yaitu Advan dan Evercross ya Pak ya. Itu di Semarang tuh dua-duanya. Tapi kalau digenjot juga kita sudah punya trust terhadap produk lokal, termasuk dimulai dari petinggi-petinggi kita yang semalam berdebat itu kan, kalau selfie kalau di sosial media kan pakai boba 3 itu gitu ya. Pak Rianto gimana Pak? Jadi sebenarnya begini, kita harus kembali kepada zaman lama sekali ketika Indonesia mau masuk industri otomotif. Industri otomotif itu Indonesia kan sekarang ada yang sudah 70-80% komponen TKD dan mereka aktif sekali. Memang brandnya masih Toyota, tapi industri velgnya bikin Indonesia, joknya bikin Indonesia. Kemudian apalagi steering wheel-nya bikin Indonesia, pintunya bikin Indonesia. Kenapa nggak mulai mengikuti roadmap seperti itu ya, Pak? Tapi lebih pendek. Iya. Gitu ya. Indonesia bertahun-tahun kan, bertahun-tahun untuk memproduksi satu mobil Innova gitu. Itu kan mulai dari Kijang yang Kijang versi Indonesia sampai jadi Innova demikian seterusnya. Iya. Harus mengikuti seperti itu ya. Polanya sudah ada sebetulnya. Polanya sudah ada. Kenapa nggak diikutin? Iya. Sebenarnya itu menarik kalau kita bicarakan. Apakah Indonesia nggak punya mobil produk Indonesia? Punya. Nah itu Daihatsu stamping plan-nya ada di Sunter atau di mana? Cikarang. Ya artinya Pak, kalau menjawab pertanyaan panelis kemarin yang mungkin udah jadi isu nasional juga, kenapa ditanyakan ya Pak ya, saya nggak tahu. Kalau konteksnya impor atau mencegah atau menurunkan impor yang sampai 30 triliun tahun 2023, itu kan bisa dilakukan dengan brand yang sudah ada, brand luar, tapi tadi komponen TKD-nya makin banyak seperti mobil tadi ya Pak ya, akhirnya lebih murah kan, impor pun menurun gitu ya Pak maksudnya Pak? Impor tetap akan terjadi karena tidak mungkin 100% produk substitusinya tetap bisa dapat dari Indonesia. Indonesia tidak punya industri elektronika yang benar, yang lengkap ya. Kalau Cina kan punya, karena dia bisa impor dari Taiwan. Taiwan kan jagoan industri elektronika. Demikian seterusnya lah. Tapi itu nggak apa-apa, proses itu harus dimulai. Sebenarnya Indonesia udah, kalau sekarang ngomongin pabrik telepon 80%, setengah triliun itu udah telat. Udah telat ya. Kenapa nggak 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu? Gitu. Ya, tapi sebagai orang software terus terang nih Pak ya, saya agak tersinggung. Wah, tersinggung kenapa nih? Pak, katanya kedaulatan TI terancam gara-gara impor ponsel. Padahal saya orang software. Ponsel itu nggak bisa ngapa-ngapain. Justru kalau data disimpan, kemungkinan informasi kita yang dari informasi masyarakat sampai strategik itu disimpannya oleh mekanisme software berjalan gitu. Kenapa terancamnya gara-gara impor ponsel? Bukan software yang harus kita tata lebih jauh dan ditanyakan malah ponsel. Gimana? Ya kita begini, kita belajar dari Cina juga. Cina kan membuat cloningnya Samsung dengan Tizen. Ya kan? Tetapi kan di sebelah sana, dunia sebelah sana itu kan dia gampang. Pintunya dikunci aja. Lu nggak bisa masuk ke sini. Nggak bisa download apa-apa. Tizen kan juga nggak bergerak kan. Iya, betul. Dia punya aplikasi namanya Tizen. Sekarang turun ke TV. Dan itu mungkin sukses. Iya. Gitu ya. Kan banyak TV sekarang berbasiskan Tizen. Betul. TV apa? Android TV itu betul. Mungkin mereka sudah ada settlement. Nah, ini seperti ini yang harus kita bicarakan lebih dulu dan kita waspadai. Jadi, sekarang kita bikin software operating system untuk HP domestik. Bisa nggak kita mengunduh aplikasi dari iPhone atau Google Play Store? Kalau nggak bisa kan mati kita. Padahal semua aplikasi ada di situ. Jadi harus sebesar setinggi niatnya dan sebesar effortnya Huawei ya. Huawei kan punya sendiri ya OS-nya dan dia punya kayak Play Store sendiri gitu ya. Bisa nggak kita seperti itu? Kan pertanyaan gitu ya. Samsung punya betul. Kan? TV Samsung kan punya aplikasi store sendiri ya. Jadi, seperti itu. Harusnya bisa kalau bisa, mau mengisi seperti itu.
developer Indonesia banyak sekali. Aplikasi-aplikasi Indonesia, Al-Quran, Banyak online banget, itu bikin dari iya. Indonesia. Ditaruhnya di mana? Google Play Store sama Apple Store. Lalu kenapa Pak? Belum kejadian? Tidak Nah. menarik kah? Bukan, ininya yang nggak mau. Oh. Nah kan harus ada pasangannya. Harus Pasangannya punya apa? sendiri itu ya. Sebenarnya nggak perlu punya sendiri, harus Ah. sering-sering misalkan ngobrol sama orang Oppo, Oh, orang oke. Advan, apa namanya, Evercross, Vivo gitu ya. Vivo, itu harus Oh. ngobrol di sana. Oke. Jadi sebenarnya orang software juga nggak bisa hidup dalam dunianya sendiri. Orang Betul, software betul. harus hidup Nempel juga di dengan hardware. pasangannya hardware. Betul. Juga pasangannya adalah customer. Gitu. Kalau punya bargaining position tinggi, maulah mereka ya Pak ya. Kira-kira begitu. Jadi Itu. orang itu kan Ah. orang-orang bisnis. Iya, Orang-orang iya, iya. bisnis kan berbicara berapa sih gue akan dapat. Iya. Sesederhana itu kalau menurut saya. Pak Didi juga pebisnis juga. Kira-kira seberapa banyak gue dapat. Gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, bukan sebelum ya, karena di Aspiluki Bapak sudah lama ya. Sebelumnya di mana sih Pak Saya, berkarirnya? saya itu sebenarnya orang yang dipecat dari ITB Oh, dipecat kenapa? gara-gara demo. Oh, saya pikir demo pinjol. Dulu nggak ada pinjol ya Pak? Nggak ada. Kemarin rame nih demo Nggak ada, pinjol nggak ada. di ITB. Itu Gimana? demo zaman Pak Harto. Oh, tahun zaman Pak 78. Harto. Oh, gitu. Tahun Iya, 78 demo kan. Semua yang ikut demo, semua yang pengurus himpunan Dewan Mahasiswa gitu. blacklist, Oh, nggak bisa iya. dipecatlah saya karena nggak bisa jadi pegawai ITB. Ya sudah, main diterima di Astra Grafia. Di Astra Grafia. Saya aslinya programmer. Aslinya programmer Pak ya? Jadi kalau ada orang kesulitan, wah ini kok nggak jalan gini. Coba lihat logiknya dulu. Logik saya masih jalan. Coba lakuin ini. Coba. Kamu lihat teknikalnya, saya bantuin kamu logiknya. Nah, itu masih jalan. Terus habis itu jadi Salesman habis itu ya, lamanya di salesman. salesman terus habis itu ya di Astra kan pindah, promosi. Kemudian tahun 2000 berapa ya? 2004 saya diajak teman saya untuk mengembangkan project management. Oh, gitu. Saya pikir Bapak orang astronomi tadi. Astronomi. Astronomi ya? Iya kan. Kuliahnya di sana. Dipecat. Oh, dipecat kemudian Harus jadi programmer. cari pekerjaan lain. Iya. Ini perusahaan yang Bapak dirikan atau bareng-bareng dengan founder lain dirikan itu ada perusahaan apa aja Pak? Sebenarnya waktu itu masih tergolong konflik of interest. Oke. Kenapa? Karena SAP itu di Indonesia kan baru mulai tahun 97, 96. Oh, masih sedikit partnernya ya? Bank Bali, kalau nggak salah pengguna pertamanya. Kemudian ada Krakatau Steel, waktu penggunanya. Nah, 98 krisis kan. 98 krisis, oke. Krisis, kan? Nah, waktu itu partner saya mengatakan begini, coba kita pelajari. Perusahaan yang cepat keluar dari IBRA, bank restructuring itu, ada perusahaan-perusahaan yang yang mempunyai sistem laporan keuangan yang bersih dan rapi. Oke. Salah satu contohnya adalah Astra International. Ya. Dia cepat mendapatkan buyer karena dilihat dari profil sistem keuangannya benar dan sebagainya. Apa di balik itu? Ada aplikasi namanya SAP yang sudah Astra implementasikan dulu untuk sistem keuangan mereka, konsolidasian. Memang semuanya belum semua Astra itu semua Astra itu memakai SAP, tapi konsolidasian di kelompok Astra Internasional itu jalan dengan bagus. Makanya dia paling cepat keluar dari. Nah, sayangnya orang yang miskin itu Indonesia tahun 98 kan sempat miskin. Ya. Perusahaan-perusahaan juga miskin gara-gara utangnya banyak. Dolar naik. Gila ya. Sayangnya orang-orang yang miskin ini ditagih sama konsultan-konsultan asing dengan harga yang luar biasa. Bayarnya dolar. Untuk konsultan SAP tahun itu 1.500 euro. 1.500 euro per day. Bisa Bapak bayangkan. Luar biasa. Sudah miskin ditagih sama orang yang punya keuangan lebih kuat daripada kita. Nah, akhirnya begini kita ngambil keputusan. Oke lah. Demi Republik ini, mari kita kembangkan anak-anak muda, anak-anak pintar Indonesia untuk menjadi konsultan SAP. Dengan harga yang akan lebih murah dibandingkan dengan konsultan-konsultan bule. Nanti kalau konsultan kita sudah siap,
konsultan bule ini silahkan kita pulangkan aja. Hanya untuk second layer support atau third layer support aja. Atau kalau ada case tertentu yang kita nggak punya kompetensi. Jadilah itu dari tahun 2001. 2001 itu perusahaan pertama Pak? Konsulindo Informatika Perdana. Oh, itu boleh dibilang implementer SAP ya? SAP. Jadinya Murni fokus SAP. di sana ya. Iya, Oh, oke. Lalu perusahaan lainnya bergerak di bidang apa? Atau yang sekarang? Yang sekarang itu saya associate di satu perusahaan namanya Andaru Sakrakarsa. Itu sebagai advisor untuk mereka menyiapkan training kan untuk coaching. Karena saya juga senang melakukan coaching kepada calon-calon pemimpin. Calon pemimpin sudah ada beberapa orang yang memang sudah jadi board of director gitu ya, yang kita coach waktu itu. Nah, sebagai rekanan senior partner. Nah, yang satu lagi kita bentuk, kita siapkan untuk mensupport digital transformation. Ternyata mata saya terbuka bahwa banyak sekali perusahaan di Indonesia yang sukses, tapi sebenarnya mereka sistem akuntansi, nggak usah ngomong sistem akuntansi, sistem kerjanya itu masih tradisional. Tradisional itu artinya manual. Atau gimana? Manual itu tidak bisa dikatakan begitu. Karena mereka pakai Excel. Pakai sistem juga gitu ya? Sistem tapi Excel. Gitu. Terus dia tidak punya standar operating procedure yang benar. Dia tidak bisa bekerja intra-organisasi. Mereka punya inventory dikelola seperti apa. Banyak. Tapi kalau ditanyain sama ownernya, saya udah sukses kok. Udah sukses ya? Ngapain saya harus utik-utik ini supaya sudah utik-utik keluar duit gitu ya, belum tentu berhasil. Gitu. Nah itu banyak di Indonesia. Nah itulah kita mendirikan sesuatu yang sifatnya membantu mereka digital transformation. Oke, begitu ya Pak. Dulu Bapak mendirikan perusahaan berarti kan di sekitar tahun 1998 ke sini ya Pak ya? Atau 2001? 2001. Oh 2001 ya, setelah krisis itu ya 2001. Saat ini mungkin tepatnya sampai tahun kemarin lah, 2 tahun ke belakang itu startup lagi banyak-banyaknya di Indonesia. Walaupun belakangan ini kan katanya sedang teh winter nih, investor me-hold gitu ya investasinya. Apa sih bedanya bangun perusahaan dulu Pak dengan sekarang? Kemudian walaupun Indonesia urutan ke-6 di dunia jumlah startupnya yang terbanyak, termasuk pasti dalamnya startup digital, tapi 80-90% tuh gagal saat merintis. Gimana menurut Pak Rianto nih? Kalau menurut saya tidak ada yang salah membangun perusahaan yang monolitik. Kan sekarang katanya kalau perusahaan yang SAP itu monolitik. Yang baru yang digital transformation itu adalah perusahaan yang yang agile. Gitu ya. Sama saja. Membangun perusahaan adalah membangun perusahaan. Jadi membangun perusahaan itu adalah harus kita berpikir 5 tahun. Kita going concern. Gitu ya. Pak Didi kan nggak mungkin perusahaan mitra tax consultantnya ya sudahlah pokoknya kalau sudah selesai semua kontraknya kita tutup kan enggak juga sih. Iya benar. Kemudian lemurian teknologi. Kan nggak mungkin ini proyeknya selesai ya kita bungkus gitu kan nggak mungkin. Kita kan sebagai pemilih kan berpikir 5 tahun. Setelah tahun keempat kita mikir 5 tahun apalagi gitu ya. Apalagi gitu kan. Nah, inilah namanya yang kita kenal teori klasik mengatakan itu ada going concern. Going concern yang sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Nah, kenapa startup itu banyak yang berguguran di tengah? Berguguran di tengah itu karena banyak yang bisnis modelnya nggak realistis, gitu ya. Atau ini saya juga dulu waktu di Astra bikin startup namanya Astra World. Astra World. Atau belum waktunya sudah diluncurkan. Oh gitu ya, terlalu cepat malah. Terlalu cepat. Astra World, Bapak tahu kan? Tahu. Itu adalah sistem yang akan membantu pembeli mobil dari Astra untuk mendapatkan pelayanan lebih aftermarketnya, servisnya lah, beli olinya lah, kalau ada aksesorisnya, beli ban, semua. Tapi nggak take off karena para penjual barang-barang yang terkait dengan mobil itu belum siap.
Saya masih tradisional Mas, belum punya belum bayar ke sini ya oke, masih debit atau masih cash. Tahun 2000 loh. Saat itu seperti itu ya. Masih kondisinya itu. Lah kalau dibikin sekarang ya jadilah. Jadi iya. Komunitasnya hidup, Iya, infrastruktur ekosistemnya jalan gitu ya. Semua orang rame-rame masuk ke online jalan. Iya, iya. Itulah yang saya sebut sebagai lahir terlalu dini. Gitu ya, lahir terlalu dini. Nah, startup di Indonesia ada yang bagus, ada yang mungkin terlalu agresif. Terlalu agresif itu rata-rata startup Indonesia itu kan berbasiskan teknologi maunya gitu ya. Tapi dia lupa sebenarnya end user-nya itu siapa. Saya kalau di industri pertanian itu selalu melihat end to end-nya dulu. Kamu mau bikin startup industri pertanian, kamu tahu nggak supply chain-nya industri pertanian? Mulai dari tanah, bibit, petani, air, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, aplikasi kamu siap nggak mengelola ini? Yang mati duluan apa ya? TaniHub ya? TaniHub udah nggak ada. Kemarin salah satunya yang tutup. Ya karena terlalu agresif, karena kepalanya adalah kepala teknologi. Menggampangkan sesuatu yang sebenarnya itu masterpiece-nya ada di mana coba? Pedagang sayur. Pedagang sayur. Masterpiece-nya ada di pedagang sayur. Setiap hari bawa gerobak itu yang lewat depan rumah kita, sayur. Itu masterpiece-nya. Last mile-nya itu, istilah kerennya gitu ya. Itu masterpiece-nya supply chain dari sayur-sayuran. Dia mau potong. Iya. Gitu. Nah, dia harus memperhatikan ini. Gitu ya. Bagusnya perusahaannya Pak Hidayat itu adalah, jadi ini saya ngambil contoh perusahaan Pak Hidayat. Rhapsody perhotelan ya. Perhotelan. Jadi beliau itu memang hidup sebagai pengelola hotel. Jadi bangun tidur ya kayak mengelola hotel. Jadi software itu didevelop berdasarkan sesuatu yang sifatnya real ya. Ini loh masalah hotel. Bukan dari sisi IT ya. Tapi this is the real business process of hotels atau hospitality ya. Mungkin ada yang elemen yang tidak terlalu berguna, mungkin ada elemen yang sukses dan sebagainya. Tapi itu ada satu proses, gitu ya. Jadi beliau berhasil mempertahankan itu supaya sistem dan aplikasinya itu bisa berkembang. Gitu. Jadi betul-betul ke sana. Nah sekarang orang TaniHub yang hidup bersama tukang sayur berapa banyak? Mungkin nggak ada. Lulusannya teknokrat yang tidak nempel ke kehidupan petani. Iya. Ojek itu kalau nggak salah kan yang mulai kan Nadiem Menteri ya. Dia sempat pernah mencoba sebagai pengojek. Apa sih problematiknya? Sampai ke sana ya? Iya, karena gini, ojek itu kan dimulai dari keluhan pelanggan. Yang mengatakan bahwa tarif itu tidak terkendali. Betul. Pasar tawar-menawar. Iya. Gojek menawarkan satu solusi. Tak kasih tarif fix sesuai dengan rute dan tujuan. Gitu kan? Dan Anda ordernya dari mana? Dari aplikasi. Dan itu sukses. Meskipun terjadi konflik di ojek pangkalan, tapi at the end ojek pangkalan ikut juga karena akhirnya. Dia menikmati bonus lah, menikmati insentif lah, menikmati pembayaran yang fix, tidak tawar-menawar lagi. Itu. Nah, jadi sebenarnya observasi itulah yang harus dilakukan para startup kita oleh ini. para founder ya. Jadi jangan mentang-mentang programmer jago bikin aplikasi, bikin aja gitu ya. Tapi tidak, ibaratnya itu tidak semua harus gagal. Tidak semua harus gagal. Banyak juga yang sukses. Tapi memang pekerjaannya berat. Gitu. Kalau Aspiluki sendiri Pak, itu kan sekarang terminologi ya, jadi bukan lagi kepanjangan. Jadi silakan Pak. Kalau nggak salah perkumpulan pengusaha software Indonesia Aspiluki gitu ya. Nah ini perannya selain tadi mengawal TKDN, itu apa Pak? Sebenarnya kami itu bercita-cita pengembangan kompetensi. Termasuk salah satunya adalah bagaimana supaya programmer-programmer itu siap menjadi programmer untuk sistem cloud, sistem SaaS. Gitu. Karena
Cloud itu bukan memindahkan aplikasi yang biasa on-prem ditaruh di cloud, bukan. Cloud adalah aplikasi yang sesuatu yang sifatnya memang dirujukan untuk cloud karena dia kan harus bisa berbasiskan usage, berbasiskan kuota, berbasiskan apa. Meskipun operatingnya sama, gitu kan. Nah ini kan butuh programming yang spesial. Betul. Itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai software programmer, tapi betul-betul menyiapkan aplikasi itu menjadi aplikasi yang sifatnya software as a service. Oke. PSU use. Kayak gitu. Kalau cuma mindahin ya sama aja, Pak ya. Nah, itu namanya hosting. Hosting gitu ya, udah sejak dulu gitu ya. Jadi termasuk di pengembangan kompetensi juga di sana ya. Pinginnya seperti itu. Pinginnya seperti itu. Dan para sponsor udah siap. Sudah siap ya. Cuman kadang-kadang teman-teman anggota ini kalau diajak kadang-kadang suka malas-malesan. Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri ya Pak ya. Yuk kita bikin software developer di. Ya ada yang ada yang enggak. Kenapa mereka masih melihat itu sebuah kompetisi di antara software house jadi saya kira harus, atau gimana ya Pak? Saya kira enggak. Enggak ya? Saya kira enggak. Saya kira mereka karena mungkin bisa jadi nggak punya resource, bisa jadi nggak punya tenaga yang karena tenaganya sedang engage semua di dalam satu proyek. Di proyek kadang ya, mereka harus nggak bisa ditinggalkan. Iya. Padahal kalau kita lihat ya, ini kita menyimpang sedikit ya, out of topic. Indonesia itu kan sekarang ada 3 pembicaraan utama. Pertama adalah tadi Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia. Kemudian yang kedua adalah GovTech kalau nggak salah. GovTech, Government Technology. Government Technology. Bapak pernah dengar bahwa sekarang yang mengemban misi implementasi dari SPBI itu ada Perumperuri. Perumperuri ya ditunjuk. Oke. Kan, GovTech. Pak Jarod punya software namanya NINA, National Application gitu ya, NINA, dari usulan dari Pastel. Kemudian berikutnya ada cyber security. Cyber security itu 3 cyber topik security ya? Setelah saya pelajari, saya tadinya tidak terlalu senang masuk ke area sana karena baru. Tapi karena didugasi oleh Kadin, coba Pak Rianto menjadi ketua tim subtim leader untuk pengembangan Security Operation Center SOC-nya Kadin. Yang akan memberikan servis kepada perusahaan-perusahaan anggota Kadin. Anggota Kadin kan ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang besar sekali. Yang besar sekali. Yang besar sekali bisa kita wave lah, ya. Atau industri yang mensyaratkan cyber security menjadi topik utama. Perbankan itu kita. Tapi kan banyak perusahaan-perusahaan kecil. Mungkin Pak Didi membutuhkan. Kemudian ada anggota biologi lain yang membutuhkan. Setelah saya pelajari secara keseluruhan bahwa sekarang ini kita harus membangun kompetensi bagaimana menjadi security officer, bukan satpam ya, bukan security officer. Itu ada 3. 1 orang yang bisa melakukan assessment, bahwa misalkan di Mitra Tax Konsultan itu checklistnya yang mana yang sudah, mana yang belum, atau Lemurian, misalkan yang checklistnya mana yang belum. Kemudian kita mengolah apakah Bapak sudah siap menghadapi semua serangan cyber security. Bapak harus ingat loh, di behind that there's perlindungan data pribadi. Ya, PDP ya, yang udah jadi undang-undang ya. Yang 2% penalti. 2% dari keuntungan ya. Bukan keuntungan, dari omset. Ya? Omset luar biasa itu nilai. Ya kan? Jadi keuntungan 2% dari revenue ya, omset luar biasa sekali itu Pak nilainya. 2% besar loh. Besar kalau Bapak. Nah, sekarang repotnya, ini kita belum cerita ke sini ya, lagi. Repotnya sekarang sebagai vendor, kita sekarang di-assess oleh pengguna kita. Akan di-assess bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spesifik yang terkait dengan apakah kita mengakses data sesuai dengan PDP yang ada. Jadi mereka harus menunjukkan
Coba lihat security policy-mu, coba lihat data protection policy-mu. Matilah kita, perusahaan-perusahaan yang nanti Pak Diri akan suatu ketika akan ketemu. Ya. Bank Mandiri sudah mensyaratkan. Dan mereka akan mengaudit ke kita. Akan mengaudit ya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari PDP sebenarnya. PDP tadi. Ya. Tapi di sini sebenarnya kita itu butuh satu layer sebelum masuk ke NOC atau SOC. Itu ada penyiapan. Orang-orang ini kan harus siap. Makanya anggota kita ajak, yuk mau nggak mainan di sini. Karena jumlah orang ini terbatas. Setelah itu ada orang yang analitik. Orang itu selalu mengatakan bahwa big data, data analis. Ini kalau kita ngomong masalah cyber security, datanya jutaan rekod log, access log. Dan ini dibantu oleh satu software yang bisa memberikan notifikasi. Kita set threshold-nya, kita set behavior behavior trendnya seperti apa, demikian seterusnya. Nah ini kan proses yang lain, membentuk kompetensi baru. Baru kita ngomong secara physical SOC per se. Kemudian ada service yang kita mau jual kepada klien-klien yang menjadi anggota Kedin. Mau nggak kita monitor. Kalau ada insiden, berikutnya adalah mau nggak yuk kita bantu. Penanggulangannya, berbicara dengan klien, berbicara dengan publik, demikian seterusnya. Seterusnya. Nah, itu kan tiga sisi. Penyiapan, monitoring, sama penanggulangan. Penanggulangan itu push, kejadiannya sudah terjadi gitu. Nah, itulah yang kita mau ajak sebenarnya. Yuk kita ke sana mau enggak? Gitu. Jadi kita belajar sesuatu wave baru, cyber security. Cyber security. Ya. Salah satunya ya, itu cyber security. Jadi keuntungan dari anggota itu bisa mempelajari atau memahami salah satunya cyber security dan dua aspek lain tadi ya, yaitu satu data Indonesia, GovTech tadi ya, yang dikomandoi Peruri kurang lebih seperti itu. Ada berapa sih Pak anggota Aspiluki saat ini? Saat ini yang tercatat itu ada 126 kalau nggak salah ingat. 126 dan potensinya masih lebih banyak lagi ya karena sebenarnya gini. Kita mengharapkan sebenarnya anggota itu banyak boleh, tapi aktif ya. Jadi aktif. Seperti sekarang Pak Dede sebagai anggota Aspiluki mengundang Aspiluki, pengurus Aspiluki untuk berbicara dalam konteks pengembangan software di Indonesia. Karena ini campaign. Tanpa kita pernah campaign, Aspiluki sendiri pasti nggak akan mampu. Contoh berikutnya adalah bagaimana kita mengkampanyekan namanya Asia Pacific ICT Award. APICTA ya? Iya. Ya. Asia Pacific ICT Award itu adalah Oscar-nya Asia Pasifik untuk industri software. Oh gitu ya. Ya, inovasi dan kreativitas di industri software. Nah, anggotanya sekarang 17. Kompetisinya cukup lumayan. Bahwa tahun kemarin saya jadi juri, itu total pesertanya 259. Seluruh Asia Pasifik tuh ya? Seluruh Asia Pasifik dengan 18 kategori. Indonesia ada tuh yang itu? Indonesia ada. Indonesia kemarin mencetak rekor, ada 40 orang yang berangkat. 40, wah luar biasa ya sebenarnya. Nominisnya ada 18 atau 19. Yang satu nggak bisa berangkat karena nggak dapat izin, yang satu lagi nggak dapat sponsor. Tapi 18 luar biasa ya. Biasa. Dan kita dapat satu piala. Yes. Luar biasa ya. Oke, berarti ada kehidupan dalam tanda kutip software Indonesia ya, dilihat dan di global juga. Saya surprise yang dapat piala itu justru datang dari BUMN yang kita tidak pernah duga. BUMN malah? BUMN dari Angkasa Pura II. Dia bikin satu aplikasi AI yang bisa menengarai kira-kira bandara kelolaan saya itu sebaiknya saya apain.
Kalau kondisinya A, kalau kondisinya B apa, kondisinya C apa, pakai AI. AI ya. Dan itu anak-anak muda loh. Nah, Anak-anak muda masih antara range-nya 25 sampai 35 tahun. SPP-nya juga masih di bawah 35 tahun. Jadi saya sampai kaget saya sendiri. Hah? Nggak salah. Tapi memang dari depan saya udah dinotifikasi sama teman-teman. Ini aplikasi bagus. Bagus ya. Selama presentasinya benar, menang dia. Ternyata betul. Oh, oke, menarik sekali. Jadi dari seluruh anggota itu dapat invitation atau undangan ya Pak ya untuk mengikuti mendaftar Apikta tadi ya? Bebas. Oh bebas ya, bebas ya. Bebas. Jadi anggota Aspiluki ini bebas mendaftar mengikuti walaupun ada seleksi ya layaknya Olimpiade untuk dikirimkan gitu ya Pak ya? Karena kita bisa melihat dari presentasi Bapak itu kita masukkan kategori apa. Jadi kita itu selama ini kita berasumsi bahwa yang bisa mendapatkan award itu adalah universitas. Student gitu. projects. Oke, student project itu ya. Jadi student itu mulai dari elementary, kemudian bisa sampai senior high, sampai university. Nah itu bisa kita harapkan dapatlah, karena pengalaman mengatakan seperti itu. Ternyata kemarin yang dapat award itu di sisi bisnis komersial. Bisnis komersial justru. Jadi buat saya itu surprise. Wah luar biasa. Ya. Jadi bisnis komersial itu keras, ya. Sangat keras untuk kompetisinya. Nah, sebenarnya kita pengen mancing juga. Jadi tadi kan sudah pengembangan kompetensi, TKDN. Kita juga pengen mancing supaya para inovator dan kreator software Indonesia itu berani tampil. Karena rata-rata yang pegang piala itu nggak tahu dengan BUMN ya, karena mereka sudah punya partner, mitra. Oh, gitu. Dan sudah dikembangkan menjadi satu software yang betul-betul menjadi real software, karena ada mitra luar negerinya, ada contoh misalkan Zahir itu jadi, kemudian ada beberapa lagi yang bisa kita unggulkan, bahkan ada yang sudah dibeli sama mitra asing. Oh gitu. Ada yang pindah ke Eropa. Gitu. Jadi kan saya ada di komunitas teman-teman startup juga gitu ya Pak. Jadi justru itu yang diharapkan juga Pak ya, untuk bisa dapat gitu terekspos di luar. Karena di kategori kita ada namanya kategori startup. Startup ini yang kita bisa sebenarnya harus kita ekspos supaya dapat investor atau mitra. Nah, cuma kadang-kadang startup Indonesia itu kalau bikin presentasi nggak tuntas. Gitu pertanyaan yang pertama akan kita tanya adalah, kamu hidup sanggup berapa lama? gitu kan? Silakan minum dulu Pak. Karena kalau presentasinya itu bagus, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa hidup minimum 5 tahun, investor nggak tertarik. Nggak tertarik ya? Karena dia kan exit-nya pada tahun ke-5 sebenarnya. Iya. Nah, startup Indonesia rata-rata kekurangan coach. Kekurangan coach itu dalam artian apa sih yang sebagai seorang startup di Indonesia yang harus dilakukan? Pertama ada benar-benar melihat marketnya itu secara utuh, tidak boleh melihat market sepotong. Mau ditaruh di mana, siapa kompetisinya, bagaimana Anda masuk market. Katakan aja teori klasik lah, P3, product, price, place. Itu kan teori klasik. Dan itu harusnya dipakai kalau mau startup. Minimal itu ya? Minimal itu. Produkmu apa, hargamu berapa, kamu mau jual di mana. Kayak gitu kan. Terus ditambahin lagi, who is your competitor, dan lain sebagainya. Nah itu harus dibikin. Gitu ya. Nah yang kedua adalah back-end-nya. Kamu membuat sistem akuntansi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada investor seperti apa? Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada investor laporan keuangannya, ya jangan harap ada investor tertarik bisnisnya, tapi laporan keuangannya amburadul ya percuma. Iya. Nah, ini in between ini butuh coach. Oh, oke. In between
back end dan front end itu betul-betul coach. Nah, underlying-nya adalah para developernya. Iya. Sehingga nanti muncul satu kekuatan yang relatif akan stabil. Oke. Gitu. Stabil itu dalam artian bahwa sistem laporan keuangan yang memenuhi standar internasional, P3-nya itu bisa dipertanggungjawabkan, teknologi underlying-nya berkembang terus. Baru menarik buat investor. Jadi bukan anggota ya, tapi startup ini, perusahaan-perusahaan baru nih, bukan perusahaan yang sudah komersial atau menghasilkan uang itu boleh gabung dengan Aspiluki? Boleh. Oh gitu. Selama dia berkaitan dengan software boleh. Oh boleh ya, selama berkaitan dengan software ya? Mau trading boleh, mau orang yang melakukan sertifikasi boleh, mau gitu. Software developer boleh. Oke, mudah nggak sih Pak jadi anggotanya atau gimana? Gampang, sangat gampang, murah meriah kok. Oh gitu ya. Oke. Pendaftarannya kan cuma 600.000. Cuma 600.000. Iuran tahunannya minimal dibayar 2 tahun jadi 1,4. Oh gitu ya. Oke, nanti boleh kami cantumkan link pendaftarannya Pak ya? Oh boleh. Di deskripsinya. Jadi ya, aspiluki.org.id. Oke. Di situ ada link pendaftaran. Siap. Soalnya banyak teman-teman saya yang masih bergelut di dunia startup atau masih menjadi investor, punya konsep ide yang bagus. Kadang-kadang yang Bapak sampaikan tadi mencari kalau mentor, tidak ada yang mendorong pengurus untuk masuk ke area situ, kami pun juga bingung. Ini teman-teman startup mau diapain nih? Iya. Karena kan ada asosiasi investor, investasi Indonesia. Gitu. Oke, jadi tadi teman startup selain tadi dapat benefit, dapat learningnya, meningkatkan kompetensi, juga tadi berkesempatan untuk mencoba di kompetisi Apikta gitu ya Pak ya? Ya. Juga tadi ya mungkin punya jalur atau jalan untuk ketemu dengan tadi coach atau mentor yang minimal ada mitra dialog. Mitra dialog ya. Tadinya pitching kemana-mana gagal terus dapat investor, mungkin ada experience lain ya yang bisa mereka dapatkan. Suruh aja pitching ke kita. Oke. Menarik nggak gitu? Oh siap. Waktu saya kemarin juri itu sama chief judge-nya bilang, yuk kita taruh 10 Hong Kong dollar yuk meja. Barang siapa yang mau beli, silahkan duitnya di store. Gitu ya? Jadi siap selesai presentasi, kita nanya, mau beli nggak? Nggak. Nanti gitu ya? Skornya nggak bagus. Nggak bagus, ya. Oh gitu ya? Saya mau beli tapi dengan pertimbangan A, B, C, D, tengah-tengah. Oh yes, ini punya apa namanya? Ini punya potensi. Nah, artinya kan dia punya apa namanya, bisa kita nilai dengan bagus, nilainya bisa bertanggungjawabkan, gitu. Oke, baik Pak Rianto, terima kasih banyak nih diskusinya, bincang-bincang yang luar biasa tentang industri software, tentang TKDN tadi, tentang Aspiluki tentunya yang bisa menjadi wadah ya bagi kita semua untuk berkontribusi, tidak hanya menjadi anggota ya, kita harus aktif untuk dapat benefit juga di sana dan terekspos juga tadi di investor atau di customer dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Terakhir. Jadi kalau dari sisi pengurus Aspiluki secara keseluruhan, kami itu memang punya PR. PR yang sangat besar adalah bagaimana membawa software dalam negeri. Satu hal yang tadi Pak Didi mungkin lupa, bagaimana pandangan pemerintah pada software lokal. Sampai saat ini tuh software lokal nggak pernah dikenal sama pemerintah. Ya, betul. Gitu. Nah itulah tugas berat kami, bagaimana memperkenalkan software lokal ini kepada pemerintah. Cara tata caranya gimana? Sudah dibukain jalan TKDN tadi. TKDN. Sehingga para pengembang software ini punya apa namanya baju untuk masuk ke sektor pemerintahan, masuk e-katalog dan sebagainya. Itu yang kita pengen percepat tuh seperti itu. Dan sedang dikawal Aspiluki ya, dengan Kemenperin tadi ya, karena TKDN-nya ada di sana ya peraturannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rianto. Semoga sukses, sehat selalu dan salam buat teman-teman Aspiluki. Sampai jumpa di segmen lainnya.